sorenya mati. Nih aku makan dulu. Ini gelas mau makan lapar. Aku mau makan dulu karena lapar. Jadi tuang minyak. Kita tuang yang panas dulu. Habis itu kita tutup dulu. Tutupnya terus pakai yang masih ada sini. Sementara kita nunggu mie aku lagi mie gas aku lagi rendam dengan air panas. Aduh, soalnya aku ngantuk banget. Ini mataku udah mulai lagi bengkak karena jarang tidur. Waktu bulan puasa juga apa ya, aku begadang terus selama sebulan. Tapi enggak cukup 1 bulan sih, karena kadang aku juga langsung ketiduran. Bahkan eh, aku langsung puasa langsung, nggak makan sahur, cuma niat aja. Aduh, kalau jam-jam gini sih aku biasanya sih kalau belum puasa ya, aku biasanya Maramot mana? Aku biasanya tuh nonton TV malam kalau subuh. Gitulah kegiatan aku guys kalau di rumah. Kayaknya kan masih pandemi, masih corona, jadi PSBB masih diterapkan. Jadi guys, sebenarnya kan di bulan puasa kemarin kan aku mau cukur, ya kan? Tapi udah jauh jauh hari aku mau cukur sebelum masuk bulan puasa. Tapi gara-gara ini corona, eh, nggak bisa nggak bisa kemana-mana, kecuali dan ada sih di nggak jauh dari rumah ada tukang cukur langganan aku tuh, ternyata dia tutup. Katanya sih dia mau istirahat. Saya bilang, om, bisa nggak buat aku aja please. Tapi dia bilang, enggak, sorry, karena aku butuh istirahat juga, begini bla 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 bla. Oke, gue ngerti. Tapi masalahnya aku keliling itu hari, aku keliling keluar naik mobil, aku cari tukang cukur atau salon atau barbershop, itu sama sekali nggak ada yang terbuka, semuanya tertutup karena PSBB atau corona. Jadi mau tidak mau ya, inilah hasil rambut aku. Sebenarnya sih yang bagian depan ini agak panjang berponyko bauking, tapi aku itu hari aku nggak sengaja cukur karena kepala aku puyeng, karena saya kebiasaan kalau rambutnya panjang turun begini itu aku aku puyeng, makanya udah buntu otak aku, pikir aku cukur nih.
ya kan, lain kan guys. Jadi eh, gitu deh, maksudnya tahun ini mungkin eh, kan seperti tahun kemarin kan aku kalau bulan puasa itu biasanya aku 2 kali cukur atau 3 kali, tapi tahun ini sama sekali nggak cukur di bulan Ramadan, bahkan di Idul Fitri. Dan di Idul Fitri tahun ini juga aku ketiduran guys, karena waktu malam takbiran kan aku cuman berdua di sini sama bokap gue, karena keponakan aku itu eh, ke rumah nyokapnya, ke rumah kakak saya itu temani mamanya atau kakak saya untuk bikin ketupat sama buras sama lontong. Nah mau tidak mau gue yang stay, nggak boleh tidur, harus nunggu keponakan aku. Nah keponakan aku ini pulangnya jam 10-an lewat. Nah mata saya kalau mata saya itu udah lewat dari jam 9, itu aku udah susah tidurnya. Memang kalau secara fisik aku emang udah ngantuk, tapi kalau istilahnya dari nyata itu aku susah tidur. Jadi mau tidak mau ya gue begadang sampai, contohnya sampai saat ini. Nah paginya pas hari Idul Fitri aku ketiduran. Aku bangun jam 8 lewat. Orang udah bubar semua di masjid. Mau tidak mau, itu pun aku bangun. Aku dikuncin dari luar. Ternyata bokap gue ada di luar teras. Duduk, aku ketuk. Pah, kok dikunciin sih dari luar? Kata bokap gue, bukan bokap gue yang pegang kunci, ternyata keponakan aku yang cewek. Untung ada kunci serep yang bokap gue simpan di lemarinya di kamarnya, jadi aku ambil, aku buka. Nah disitulah para saudara datang, yang kakak saya sama keponakan saya ke kuburan, berziarah di kuburan almarhumah ibuku. Nah disitulah aku kayak beribad langsung balap, ngerjain secara balap-balap. Kata kakak saya, dek kamu mau ke kuburan mama? Bilang iya, pastinya kan, siapa yang nggak mau sih berziarah ke kuburan mama, orang tua kita. Nah setelah aku kayak dikejar waktu, istilahnya terburu-buru ya, kayak dikerja anjing. Aku mandi plus aku langsung cuci pakaian, sudah itu cuci piring semuanya, menyapu. Habis itu aku mandi. Pas aku udah mandi, kakak aku sama bokap aku udah pulang dari ziarah kubur di almarhumah ibuku. Nah setelah itu kakakku datang kan, habis dari berziarah kubur. Mereka udah mau ke rumah kakak aku yang si mamanya keponakan aku yang tinggal di rumah. Nah kata kakakku, dek kamu ke rumah ya, habis dari ke kuburan mama. Bilang ya nanti aku nyusul ya. Makanya aku pas udah mandi juga, aku langsung jemur pakaian. Udah itu aku langsung berpakaian, ganti baju, bla 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 bla. Sudah selesai, aku langsung berziarah ke kuburan mamaku. Sebenarnya sih aku mau nangis di pusaran kuburan mamaku, tapi aku selalu ingat kata-kata almarhumah mamaku, gak boleh cengeng, gak boleh nangis, gak boleh apa segala macam, boleh nangis tapi sekali aja gitu. Dan saya juga mengingat pesan om saya, gak boleh nangis atau apalagi air mata kita jatuh di pusaran kuburan orang tua kita, karena itu istilahnya pamali. Tapi saya nggak tahu pamalinya bagaimana, apa pamalinya, tapi saya cuma bisa makanya saya tahan, saya nggak mau nangis. Saya cuma ngirimin doa al-fatihah buat almarhum ibuku habis dari ziarah di kuburan almarhum.
mamaku, saya langsung ke kuburan nenekku, kedua orang nenek dari orang tua bapak saya, bokap gue. Habis dari kuburan nenek, saya langsung nyusul ke rumah kakakku. Eh, tapi aku singgah dulu lagi di rumah aku untuk tutup pagar, langsung aku on TW. Nah, di situ ya gitu deh. Tau gini serba apa ya istilahnya, serba telat semua. Enggak, telat bangun sholat idul fitrinya, eh, apa ya istilahnya, tahun ini serba beda lah sama tahun lalu. Ya intinya semoga di hari raya idul fitri ini kita kembali normal, kita kembali suci, menjadi orang yang suci, dan semoga di suasana pandemi ini semoga kita selalu lebih mendekat kepada Tuhan kita ya. Dan saya selalu berdoa sama Allah semoga makhluk ciptaannya ini, virus corona ini cepat pergi dari muka bumi ini. Sudah cukup makhluk ciptamu keliling dunia, sudah cukup memberitahukan ke seluruh umatmu untuk lebih lebih bersih, lebih menjaga kesehatan, lebih lebih apa ya, lebih silaturahmi lagi ke sesama orang, dan lebih jarak jauh antar sesama, kalau bukan muhrim ya. Mungkin ini aku udah masak ya. Jadi itu aja guys, karena aku orangnya bukan youtubers. Jadi setup aku rekam di handphone aku ini, aku langsung kasih masuk di YouTube gue. Jadi nggak seperti youtuber yang lain, dia bisa pakai editor yang keren. Saya kan cuman cari hiburan aja di YouTube. Semoga aja ada nonton, subscribe, like, share, and comment. Saya cuma cari hiburan aja sih di YouTube. Aduh, gini guys, bayangin selama bulan puasa sebulan, mungkin aku jarang tidur cepat. Ada sih beberapa hari aku ketiduran. Nah ini mataku udah mulai bengkak lagi. Aku makan dulu ya guys. Nih, mungkin udah masak, udah. Nih mie aku tuh, aku makan mie gelas guys karena aku kelaparan. Subuh-subuh gini aku lapar. Ada sih cemilan-cemilan kayak kue lebaran. Tapi kalau kita makan kue kan beda banget sama kita makan kayak mie sama nasi. Jadi aku makannya nasi, mie tuh. Oke guys, aku makan dulu ya, nanti aku lanjutin. Oke, thank you. Oke guys, kita lanjut, kita kembali ya. Hari ini tadi aku udah habis makan di gelas. Satu lagi saya mau kasih tahu. Banyak yang DM saya di Instagram dan messenger aku di FB. Mereka bilang gini, alhamdulillah. sorry Kak Sali,
Nah, ini yang orang yang nge-DM gue, Kak Saldi, ada apa sih hubungan sama si adik kecil ini? Kan aku udah share di Instagram aku dalam bentuk video tapi aku nggak sebut namanya siapa, tapi mungkin dia udah lihat. Dia itu aku udah anggap dia sebagai adik aku, meskipun dia keponakan aku. Jadi nggak ada yang nggak ada hubungan apa sih, cuma aku anggap dia sebagai adik karena aku anak bungsu ya kan. Dan aku suka sama anak kecil, ada adik kecil, jadi aku ya karena aku nyaman sama dia, ya aku apa ya, kayak aku lihat dia itu amat nyaman aja. Jadi aku anggap dia adik, dan mamanya pun juga nggak masalah kalau aku anggap dia adik. Jadi nggak ada kalau banyak orang ngomong di DM Instagram aku bilang, kakak tanda kutip begini ya sama si ada laki-laki ini. Nah, makanya kemarin itu aku Q&A di story aku di Instagram, ada yang nanya kayak gitu, tapi aku nggak share di story aku, saya langsung share ke DM yang bertanya kayak gitu. Saya bilang dia itu anak dari sepupu aku. Dia itu anak dari sepupu aku, jadi aku anggap dia adik, dan mamanya pun sama bapaknya enggak masalah kalau aku anggap dia adik. Dan kenapa saat ini banyak nanya juga, kok aku jarang lihat Kak Saldi sama dia. Nah, aku juga luruskan karena saya juga nggak tahu harus mau bilang apa, karena dari dianya aja pun saya nggak ngerti dia memang marah sama aku atau ada apa, karena dia tiba-tiba langsung nggak mau bicara sama aku, nggak mau ngomong apa bla bla bla. Dan pernah aku ngechat dia di Instagram, tapi aku nggak mau dia bilang tentang ini. Intinya dia udah nggak mau berteman sama saya katanya. Jadi saya bilang oke, kalau memang nggak mau ya udah nggak apa-apa katanya. Dan dia juga nggak suka kalau aku terlalu dekat sama kedua orang tuanya, apalagi keluarganya. Makanya aku jarang ke rumah sepupu aku itu. Jadi aku sama dia tuh nggak ada apa-apa, cuma aku anggap dia adik ya. Jadi nggak usah nge-DM gue yang tentang dia lagi ya. Dan aku nggak tahu mau posting apa, nggak tahu mau vlog apa ya, gini aja. Saya setiap hari kalau aku lagi mood aku nge-vlog, kalau nggak bad mood ya aku nggak gitu aja. Jadi hari ini cukup, aku coba mengklarifikasi soal itu. Yang nonton YouTube aku ya, kalau suka silahkan di subscribe ya, share and like, comment. Tapi kalau nggak suka ya diabaikan aja, karena mungkin ini tidak berbobot, karena saya bukan orang YouTuber, saya bukan orang vlog. Jadi yang suka aja boleh di subscribe ya. Thank you.